Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Max 7 bersama dengan gue seperti biasa. Seperti yang kalian lihat di thumbnail, hari ini gue akan mereview mobil yang ada di belakang gue. Ini adalah Daihatsu Sirion keluaran tahun 2012. Ya, jadi awal mulai dari mobil ini, dia cikal bakal ini dari Daihatsu Victoria. Jadi keluaran pada tahun 1998 nih bro. Dan dia kebetulan adalah yang generasi keduanya, diproduksi pada tahun 2012 nih yang kita pegang sekarang nih bro. Nah sebelumnya, for your information, jadi mobil ini itu bisa dibilang lebih laku ya. Itu lebih laku di Malaysia nih bro. Dengan sebutan nama itu adalah Daihatsu Vero 2. Nah di sana tuh lebih laku bro, banyak lah yang dimodif-modif nih untuk mobil ini. Cuman di Indonesia dia tetap laku, cuma tidak sebanyak yang ada di Malaysia nih bro. Nah jadi Sirion 2012 ini bisa dibilang salah satu mobil yang cukup favorit juga nih bro di kalangan perkotaan ya. Karena mobil ini bisa dilihat dari bodinya, bentuknya itu sangat-sangat kompleks sekali bro. Dan kalau kita bisa lihat di sini, ini kebetulan yang versi hatchback dia sudah keluar dengan versi hatchbacknya dia nih bro. Kita bisa lihat dari bagian depan aja dulu nih, style itu bener-bener kelihatan banget nih, bentuk-bentukan bodinya yang tajam-tajam dan halus sehingga membuat kayak mata kita tuh ngeliatnya jadi enak gitu ke mobil ini, kalem, nyamannya juga enak banget lah. Kita dapat banget di mobil ini bro. Style kerennya, style nongkrong, style keluarganya juga dapat dari mobil ini. Tuh. Ini untuk bagian depan dari mobil ini. Dan kita akan beralih ke bagian samping dari mobil ini. Let's go. Oke, kita sudah beralih ke bagian samping dari mobil ini. Ya seperti yang kalian lihat, mobil ini memang bentukannya cukup kecil ya bro. Ya lumayan kecil lah ya, bener-bener kecil banget. Ya kayak Yaris gitu, Agya lah ya bentukannya. Kenapa gue bilang mobil ini adalah mobil yang favorit di dalam perkotaan? Mobil ini walaupun hanya mengusung 1300 cc, mobil ini tuh sangat nyaman untuk digunakan dalam manuver nih bro. Dan untuk dari lekukan bodi juga nggak kalah stylish banget ya. Lihat lekukan-lekukannya tuh tajam banget. Lekukan dari mobil itu bener-bener ya kelihatan banget lah sportinya. Jadi bukan cuma mobil kecil biasa doang. Emang biasa sih di sini ini tuh disebutnya kayak mobil keong atau mobil apa sih bahasanya bekicot gitu ya kalau kata orang Indo. Nah, kalau kalian lihat secara langsung, mobil ini memang perawakannya kelihatannya sangat tinggi bro. Jadi suspensi itu udah pasti nyaman juga lah. Ini untuk bagian samping dari mobil ini, kita akan beralih ke bagian belakang. Oke, sekarang kita sudah beralih ke bagian belakang dari mobil ini. Nah, menurut gue ini adalah salah satu bagian yang benar-benar gue suka dari mobil ini. Karena kalau kita lihat belakangnya, ini kesan stylish itu berasa banget bro. Kesan stylish dari mobil ini mulai dari pertama, ada spoilernya di atas. Ini ada spoiler, terus lari ke bawah. Ini bumper belakangnya ini bentukannya emang bener-bener bagus banget bro, kata gue, karena ini udah beberapa yang diganti. Ini ya sedikit style-style dia aja lah. Menurut gue dari belakangnya tuh kelihatannya manis banget, terus cool lah bisa dilihat ya. Kalau kita lagi diem, lagi nongkrong, ngopi, ini kelihatannya enak banget bro mobil ini. Dari bagian belakang juga nih ya bro. Oke, jadi itu tuh ya untuk bagian eksterior dari mobil ini. Sebenarnya ada yang menarik itu di bagian interiornya nih bro. Kalau kita dari luar, emang bodinya kecil banget kelihatannya. Nah, nanti kalian bakal lihat pas lihat di bagian dalamnya. Tuh. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, gue mau ngasih tahu dulu di bagian bagasinya nih bro. Nah, sebelum gue buka, jadi di sini buat contoh aja nih ke kalian, ada buktinya gitu kan. Nih gue buka. Set. Ya, kalian jangan salfok sama yang bawah. Jadi gini. Untuk mobil yang kelihatannya kecil, di sini gue udah siapin contohnya. Ini ada beberapa kardus-kardus yang gue taruh. Ini berserta isinya ya. Ini udah ada isinya kayak buku-buku gitu segala macam. Ini masuk sekitar 1 2 3 4 5 6 box. 6 box ini masuk ke dalam ya, bro. Ini bentuknya tuh bener-bener besar, bro ya. Dan ya muat lah mungkin buat naruh, kalau buat pergi ya, naruh satu koper dengan beberapa tenteng-tentengan, ini muat untuk mobil ini. Dan yang gue suka lagi dari mobil ini, dia dari saya ada cover lagi nih bro. Nah selain covernya juga bisa buat naruh beberapa barang-barang kecil sih ya di atas ini. Kayak ya belanjaan mungkin yang rada berlebihan bisa ditaruh di atas sini bro. Nah kenapa dia pakai kasih cover kayak gini? Jadi kalau misalkan kayak kita lagi pergi kemana gitu kan, ada penumpang, dia nggak bakal ngeliat ke belakang. Misalkan kita habis pergi dari belanja apa gitu kan, jadi gak bakal kelihatan lah sama mereka kalau kita ada barang-barang banyak sih berantakan, ketutupan sama covernya bro. Itu dia. Ini untuk bagian bagasi belakangnya, menurut gue kapasitasnya lumayan besar ya bro. Ya untuk traveling santai pakai mobil ini worth it banget sih. Kita akan lanjut ke bagian interior mobil dari Sirion 2012. Let's go. Oke, kita sudah masuk ke bagian interior dalam dari mobil ini. Seperti yang kalian lihat, di sini interiornya emang kelihatannya simple-simple aja, tapi menurut gua ini banyak banget yang multifungsi bro. Salah satunya adalah di bagian sebelah kanan sini, di bawah kisi AC itu ada electric mirror nih bro. Jadi mobil ini sudah electric mirror, udah nggak perlu yang diputer-puter lagi walaupun 2012 bro. Tuh. Dan
posisi berkendara dari mobil itu bener-bener nyaman bro. Nih gue masuk ya. Tinggi gue 178. Dari luar emang katanya mobilnya sempit pas kita masuk. Jarak space kepala gue itu masih sejengkalan. Terus posisi kaki gue juga ini ya posisi biasa ya. Ini masih enak banget bro, nyaman banget. Walaupun kelihatannya sempit banget nih bro, pas kita masuk di sini gue ngerasa luas, nyaman banget. Kalian bisa lihat sendiri di video kan. Ini posisi nyaman banget, luas banget bro. Tuh. Terus ke bagian depan, di sini ada dashboard dia. Dashboard sini masih analog, cuman di tengahnya itu udah digital ya bro. Lanjut ke tengah, bagian tip tengah ini dashboard tengah. Nah di sini belum digital bro, masih pakai analog biasa. Dan di sini untuk pengaturan AC ada 3 lengkap ya. Ada buat arah semburan. Oh di sini juga ada pilihan buat defogger depan nih bro. Tuh sama ini buat fan speed AC-nya sampai 4. Tuh bro. Nah, walaupun di sini dia masih pakai analog tipnya, tapi sudah bisa Bluetooth bro. Ya jadi sama aja sih sebenarnya. Tinggal nyambungin Bluetooth ke handphone kalian kan. Tuh bro. Di sini ada boxnya. Dan ini muat banyak ya bro. Boxnya itu ya satu tas kecil lah, masuk ke dalam situ, tas bag gini kan, sama beberapa perintilan-perintilan. Nah, kalau berbeda dengan mobil yang kita review kemarin, namanya juga ada mobil zaman sekarang 2000-an up ke atas, itu udah diperbanyak ya, sama buat naro apa namanya cup holder. Nah, di sini gue ada satu contoh, gue bawa cup holder gede. Ini masuk ya bro, di sini masuk, di bawah masuk. Dia masuk di sini hampir ada di depan tuh 1 2 3 4 5, ada 5 cup holder di depan. Di belakang itu ada 2. Tuh buat disambungan dari dashboard tengah bro. Tuh ini dia untuk bagian belakang dari bagian depan dari mobil ini bro. Lanjut ke bagian belakang. Oke, sekarang kita sudah pindah ke bagian belakang dari mobil ini. Nah, kalian bisa lihat di sini sama kayak depan, cuma di belakang itu lebih luas lagi bro. Balik lagi gue bilang, walaupun kelihatannya sempit, mobilnya kecil dari luar, tapi pas masuk kita bakal kaget karena interiornya ternyata luas banget bro. Gue coba masuk ya. Nah, ini gue coba masuk. Ini luas bro. Ini masuknya luas, walaupun gak luas banget, tapi ini gak sesempit yang kita bayangin bro. Posisinya juga enak, nyaman. Gue masih ada space di sini ya. Ada space dikit ya, kalau jarak panjang nih bisa nyelip dikit kaki gue ke bawah. Masuk ke bawah dah. Ini posisi enak banget bro, buat di jalan gitu, perjalanan panjang. Ini mobil enak, karena gue sempat bawa mobilnya juga ke puncak. Dan ya ini mobil menurut gue enak banget, nyaman banget bro. Suspensinya nyaman, gue aja nggak berasa bro pas lagi jalan puncak tuh, yang ke arah dalam kan emang jalan udah berlubang. Di sini shocknya nggak berasa yang goyang banget, masih bisa dimaklumin lah. Itu bro. Kayak bilang di depan di sini ada cup holder ya, ini ada 2 biji cup holder. Terus tentu di belakang joki ini ada space lagi nih buat kita naruh barang. Di sini gue ada contohnya juga. Misalkan kita kayak ada bawa berkas-berkas kayak gini, kertas, bisa diselipin dari sini, naruh. Ya barang-barang yang penting lah yang harus kita bawa, bisa taruh di situ bro. Dan untuk mobil ini untuk kapasitas 5 orang ya bro. Mungkin kalau yang kecil-kecil bisa nambah 4 di belakang, jadi 6. Tuh bro. Ini untuk bagian belakang dari mobil ini. Nah jadi so far buat gue interiornya emang gak terlalu, interior depannya itu emang gak terlalu gak terlalu yang gimana-gimana banget sih, simple aja. Cuman tetap nyaman nih bro. Sebenarnya tergantung juga sih sama kebutuhan kita ya. Ini kan buat mobil dalam kota ya. Buat yang mobil-mobil santai aja sih sebenarnya, kayak pengen jemput anak sekolah atau buat berangkat les atau buat nongkrong main biasa kan, ya mobil ini cocok banget bro buat kalian pakai tuh. Nah jadi itu dia untuk bagian interior dari mobil ini. Yuk kita lihat ke bagian mesin, karena di bagian mesin ini ada yang menarik bro, ada kesamaan di beberapa mobil. Let's go. Mobil ini tuh memiliki cc 1300 dengan torsi 116 bro. Nah kenapa gue bilang menarik dari mobil ini? Jadi mobil ini itu kesamaannya sama mesinnya bro, sama Avanza atau Xenia yang 1300 sih bro. Ini mesinnya sama tuh, Twin Cam 16V. Nah jadi untuk bagian yang Gen 1 dan Gen 2 ini ada perbedaannya deh bro. Kebetulan yang gue pegang adalah Gen 2. Itu ada di perbedaan di bagian mesinnya. Di satu mesin itu ada perbedaannya, itu dia udah dicuning nih yang Gen 2 nya. Jadi di situ ada tambah 4 horsepower aja nih dari mobilnya, karena kan sebelumnya kan dia di 58,8, terus sekarang jadi 90-an lah, 90 horsepower bro, kurang lebihnya segitu. Nanti gue bakal tunjukin spesifikasi mesin dari sini ya bro. Tuh ya, jadi ini untuk bagian mesinnya dari mobil ini. Dan dia sebenarnya emang nggak terlalu kenceng sih. Jadi mobil ini tuh emang dia torsi bawahnya kurang, cuman di torsi atasnya ya lumayan lah bro, gak kencang-kencang banget tapi ya stabil lah ya, lumayan. Cuman dibikin gue bingung nih, kenapa di Malaysia sana kenceng nih mobil nih. Coba kalian lihat di TikTok nih, itu pasti yang di Malaysia tuh kencang-kencang parah bro. Ya mungkin udah dimainin kali ya dalam mesin ya. Tuh bro.
Ya ini dia untuk bagian dalam dari mobil ini, bagian sekitar mesinnya. Betul, ini aki gue juga baru ganti, ini 13/7/2024. Ini gue baru ganti aki semua segala macem. Dan beberapa partnya ini udah servis besar, udah aman lah. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ini mobil gue baru aja ngangkat ya sebulan yang lalu, dan mau gue jual lagi. Ini kondisi minus itu cuma ada di pajak doang, pajak mati 2 tahun. Dan ya ini gue buka di harga 77 aja. Kalau mau terima jadi harganya agak naik dikit, cuman kalian bisa calling aja di gua. Di nomor yang gue kasih ada di bawah ya, ini kontak nomor yang ada di bawah aja. Tuh bro. Nah kemudian ini gue buka juga buat cicilannya. Kalian tinggal DP 15 juta aja, udah bisa bawa pulang mobil ini dengan cicilan 2.200.000 selama 4 tahun. Oke. Yaudah, kalau gitu kita tutup dulu bro. Oke bro, jadi itu dia review gue tentang si Daihatsu Sirion 2012 ini. Kalau kalian berminat dengan mobil ini bisa langsung kontak aja nomor yang ada di bawah tadi. Atau kalau kalian punya kenangan nih dengan si Sirion ini, boleh dong cerita-cerita di kolom deskripsi. Ya, gue Daryl, sampai jumpa kembali di video gue selanjutnya. Bye-bye.